Selamat pagi, salam jumpa kembali bagi kita semua, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Hari ini Rabu, 27 Mei 2026. Kita akan mendengarkan firman Tuhan renungan hari ini. Untuk itu, mari kita siapkan hati kita. Ku hiau Tuhan marhite hatami. Ku hiau Tuhan marhite hatami. Sungun hudan naru berdoa Tuhan di sumurni. Ku hiau Tuhan marhite hatami. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam 3 Yohanes pasal 1 ayat 11. Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Unang ihut naroa anggia, nalenggani ma. Sedebatado halak na mangulaho nalenggan. Ia siula naroa dangdung diidai debata. Demikian firman Tuhan. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Itulah tema renungan kita hari ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada banyak orang yang terlihat baik di depan sesamanya. Akan tetapi belum tentu hidupnya benar di hadapan Allah. Ada kalanya kebaikan yang lahir karena ingin dipuji, dihormati, atau untuk mendapatkan keuntungan. Namun ada juga kebaikan yang tetap dilakukan meski tidak dilihat siapapun, bahkan ketika harus berkorban dan menanggung sakit hati. Inilah kebaikan yang berasal dari Allah, kebaikan yang penuh dengan ketulusan, kebaikan yang bukan hanya tentang tindakan luar, melainkan tentang hati yang telah disentuh oleh kasih Tuhan. Karena Allah adalah sumber segala kebaikan, maka orang-orang yang sungguh hidup di dalam Dia akan memancarkan kebaikan itu dalam cara berpikir, berbicara, dan bertindak setiap hari. Kebaikan yang berasal dari Allah selalu membawa kehidupan, damai sejahtera, dan juga penguatan bagi sesama. Kebaikan itu bukan hanya memberi ketika kita berkelimpahan, akan tetapi tetap mengasihi ketika terluka, tetap menolong ketika tidak dihargai, dan tetap berlaku benar ketika orang lain memilih jalan yang salah. Yesus menunjukkan teladan kebaikan yang sejati itu melalui hidupnya kepada kita. Ia tidak hanya berbicara tentang kasih, tetapi menghadirkan kasih itu kepada orang sakit, orang berdosa, orang miskin, dan mereka yang tersisih. Karena itu, melakukan yang baik berarti menghadirkan hati Allah dalam kehidupan sehari-hari, baik melalui perkataan yang menguatkan, sikap yang jujur, pengampunan, kepedulian, dan kesediaan menjadi berkat bagi orang lain. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan juga mengingatkan bahwa tidak semua yang tampak baik di mata manusia benar di hadapan Allah. Ada kebaikan yang dilakukan hanya untuk dipuji atau mencari keuntungan pribadi. Kebaikan seperti itu mudah hilang ketika tidak ada penghargaan yang diterima. Namun kebaikan yang berasal dari Allah tetap bertahan sekalipun tidak dilihat oleh orang lain. Orang yang berasal dari Allah akan tetap memilih kejujuran meski ia dirugikan.
tetap rendah hati meski memiliki kedudukan, dan tetap mengasihi meski dibenci. Sebab ia sadar bahwa hidupnya bukan untuk menyenangkan manusia, melainkan untuk memuliakan Tuhan. Kebaikan sejati bukan tentang seberapa besar tindakan kita, akan tetapi seberapa besar kasih Allah yang bekerja di dalam hati kita. Karena itu marilah kita memeriksa diri. Apakah kebaikan yang kita lakukan selama ini sungguh lahir dari hati yang takut akan Tuhan? Dunia membutuhkan lebih banyak orang yang bukan hanya pandai berbicara tentang kebaikan, tetapi hidup dalam kebaikan yang berasal dari Allah sendiri. Ketika kita hidup dekat dengan Tuhan, Roh Kudus akan menuntun kita untuk menjadi pribadi yang membawa terang, membawa penghiburan, dan damai di tengah-tengah dunia yang penuh dengan luka dan pergumulan. Biarlah setiap perkataan kita, keputusan, dan tindakan kita menjadi bukti bahwa kita berasal dari Allah. Sebab siapa yang tinggal di dalam Dia akan menghasilkan buah kebaikan yang memuliakan namanya. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam hatinya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami agar kami hidup dalam kebaikan. Kebaikan yang berasal daripada Tuhan. Kebaikan yang bukan tergantung kepada situasi di mana kami memperoleh keuntungan dan hal lainnya. Tapi kebaikan yang berangkat dari hati yang tulus, hati yang bersyukur, hati yang mengenal akan kebaikan kemurahan hati Tuhan yang telah diterima dalam hidup kami. Sehingga kebahagiaan akan kami rasakan bersama-sama dengan sesama kala hidup dalam kebaikan itu berangkat dari kebaikan yang berasal dari Tuhan. Dalam Kristus kami telah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas bagi kita. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita senantiasa.